sedikit bahwa Takola sudah dibuka. Tadi ada pertanyaan dari Bu Ade Isia ya ini di YouTube Live. Takola belum bisa diakses. Kemungkinan apakah dikarenakan adanya cleansing akun PTK operator pendataan sekolah. Jadi kami semua bahwa Takola untuk program bantuan penguatan budaya kerja dan pengembangan bakat minat sudah bisa diakses, sudah kami buka sejak tanggal 9 Juli 2020. Namun kalau Bapak Ibu mempertanyakan untuk program bantuan COE memang belum dibuka. Jadi yang saat ini kita bahas adalah program bantuan pemerintah untuk penguatan budaya kerja dan pengembangan bakat minat itu sudah kita buka. Bapak Ibu bisa cek di Takola ya, sudah dibuka. Dan juga ada untuk bantuan siswa berprestasi tahap kedua itu Bapak Ibu juga bisa mengajukan untuk siswa-siswa yang berprestasi untuk mendapatkan beasiswa dari Direktorat SMK. Baik, Pak Hendra, sudah bisa bergabung bersama kita? Kalau enggak, dirimu ada share konten nggak? Masuk. Aduh. Biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak. Halo. Maaf Ibu Bapak sekalian, ada kendala teknis ya, jadi mengubah tempat tempat paparan ya. Baik, nampaknya jelas semua. Saya ulangi, Ibu Bapak sekalian yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari dan bulan yang berbahagia ini kami dapat melakukan sosialisasi teknis Bapak dan Ibu ya. Kami akan melakukan sosialisasi salah satu program direktorat kita, SMK sekarang, bukan Direktorat Pembina SMK, tapi Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, yakni penguatan budaya kerja bagi peserta didik SMK. Ya. Bapak Ibu, memang kita masing-masing program itu punya karakteristik yang unik ya. Ini adalah program yang melibatkan adanya industri pasangan di sekolah Bapak Ibu sekalian, adanya keterlibatan industri
di dalam proses. Maaf nih ada lagi. Ya udah. Ya. Baik, mohon maaf ini kendala teknis kalau kita online ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Memang kalau daring itu selain juga terkendala jaringan juga terkendala dengan teknologi Bapak dan Ibu ya. Baik, kami ulangi bahwa ini adalah program bantuan yang memiliki karakteristik unik, yaitu yang ingin membuktikan adanya industri pasangan di sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Adanya keterlibatan industri di dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Adanya partisipasi aktif industri di dalam penyelesaian kurikulum, resource sharing, magang guru, praktik kerja lapangan bagi peserta didik, atau bahkan menjadikan sekolah menjadi pusat pengembangan studi. Nah, itu sebetulnya harapan-harapan dari Direktorat SMK. Mungkin kita boleh tahu siapa dari Bapak dan Ibu yang sudah memiliki industri pasangan. Halo. Oke. Ya. Oke. Sorry Bapak dan Ibu. Ini kalau kita tatap muka bukan dari mungkin bisa melihat siapa dari Bapak dan Ibu yang mengacungkan jari untuk menunjukkan sekolah Bapak dan Ibu tuh memiliki industri pasangan seperti itu. Cuma karena ini daring, jadi kita anggap semua Bapak dan Ibu memiliki industri pasangan. Karena memang SMK harus memiliki industri pasangan. Kemudian terminologi menjadi studi, dan sekarang kita mengenal yang namanya industri, institusi dunia usaha dan dunia industri. Tujuan dari sosialisasi ini adalah ya tadi sudah mengetahui sedikit tentang karakteristik program kita. Lalu kita mengharapkan bagaimana Bapak dan Ibu bisa mengajukan diri sekolah Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi dalam program penguatan budaya kerja ini. Oke, ini sudah ada di layar bisa Bapak dan Ibu sekalian bahwa dengan ditandatanganinya per Dirjen Pendidikan Vokasi atau lebih dikenal dengan singkatan Diksi nomor 10 tahun 2020 tentang Juknis Program Penguatan Budaya Kerja. Berarti pula kita telah dapat menjalankan program ini, yang mana program ini juga didasarkan atas Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Di sana ada pada lampiran 1 berkaitan dengan 9 area kompetensi lulusan. Lalu program ini juga didasarkan nanti Bapak dan Ibu bisa melihat adanya buku-buku acuan, buku-buku referensi berkaitan dengan budaya kerja, yakni adanya buku pedoman budaya kerja, dan ada 6 seri buku budaya kerja. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengunduhnya dari link yang akan diberikan setelah ini. Mungkin bisa dilanjut berikutnya, Bapak dan Ibu. Ya, nanti itu sekolah ya untuk melaksanakan. Sebelumnya begini Bapak dan Ibu, mohon Juknis nomor 10 tahun 2020 tentang budaya kerja itu diunduh dulu oleh Bapak dan Ibu, tolong dibaca pelan-pelan ya. Itu jadi modal Bapak dan Ibu untuk memahami karakteristik bantuan yang pada kali ini adalah penguatan budaya kerja ya. Nanti di dalam Juknis itu sebetulnya sudah rinci Bapak dan Ibu, sudah cukup rinci ya. Namun ada beberapa yang akan kami tambahkan melalui kesempatan sosialisasi kali ini. Di antaranya adalah bagaimana bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah pelaksana nanti ya. Di antaranya adalah melaksanakan workshop penyusunan pedoman ya ataupun aturan budaya kerja di sekolah dengan melibatkan atau bersama-sama dengan industri, dengan IDUKA, institusi dunia usaha ataupun dunia kerja ya. Itu bisa jadi Bapak dan Ibu ingin menghasilkan suatu buku saku ya
mungkin juga aturan-aturan yang tertulis yang mana memang diinginkan oleh Dudi, ya. Jadi Bapak dan Ibu dalam melaksanakan program ini kami sangat mensyaratkan kerjasama aktif dengan Dudi, dengan Iduka, seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah silakan melakukan pelatihan, ya, Dinas Budaya Kerja untuk guru-guru, tenaga pendidikan, ya, dan peserta didik, Bapak dan Ibu, ya. Nanti ini akan disosialisasikan atau dilatih oleh instruktur provinsi. Siapa itu instruktur provinsi, Bapak dan Ibu? Ya, instruktur provinsi itu adalah instruktur yang direkomendasikan oleh sekolah untuk dilatih bersama instruktur nasional. Ya, nanti ada instruktur nasional, ada berjumlah 24 orang Bapak dan Ibu, ya, dari Balai Besar Pembinaan Vokasi, dulu namanya P4TK, ya. Kemudian di antaranya instruktur nasional itu ada dari perguruan tinggi, juga ada dari Dewan Pengarah Vokasi. Dewan Pengarah Vokasi itu berfungsi untuk memastikan bahwa link and match itu berjalan, Bapak dan Ibu. Seperti itu, ya. Nanti instruktur nasional akan mencoba membimbing dalam acara BIMTEK kepada instruktur provinsi yang direkomendasikan oleh Bapak dan Ibu penerima atau SMK yang berpartisipasi dalam program ini untuk dilatih dalam durasi waktu tertentu. Itu bukan oleh oleh kami Bapak dan Ibu, oleh Direktorat Pembinaan SMK, ya. Nanti instruktur itu akan berperan pada kegiatan yang nomor 2 itu, Bapak dan Ibu, ya, pelatihan Dinas Budaya Kerja untuk guru, tenaga pendidik, dan siswa atau peserta didik. Ya. Nanti setelah itu Bapak dan Ibu juga dapat membuat suatu rambu-rambu, signage, ya, ataupun bahan informatif tentang bagaimana sih budaya kerja itu dapat diterapkan di sekolah itu. Apakah berupa poster ataukah berupa jalur pada workshop Bapak dan Ibu, pada bengkel, pada sanggar, pada dapur, dan sebagainya, ya. Kemudian Bapak dan Ibu kami amanahkan untuk mengimbaskan program ini kepada SMK di sekitar Bapak dan Ibu sekalian. Kami memperkenalkannya dengan SMK Imbas. Jadi diamanahkan Bapak dan Ibu dapat mengimbaskan program ini kepada SMK sekitar. Nanti event ini, ya, kesempatan kali ini Ibu dan Bapak meminta kepada kepala sekolah, kepada sekolah-sekolah SMK sekitar untuk merekomendasikan guru-guru, ya, yang nanti akan ada petunjuknya, yaitu guru-guru yang masih memiliki waktu pengajian yang lama di sekolah, guru-guru yang dengan keadaan sekarang itu mahir teknologi, guru-guru yang mempunyai passion di dalam budaya kerja untuk dapat direkomendasikan sebagai instruktur di sekolah Imbas, ya. Nanti juga dikatakan sebagai pembina budaya kerja di SMK Imbas, seperti itu, ya. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, ini selain petunjuk teknis, ya, sebelum nanti Bapak dan Ibu mendapatkan pedoman untuk melaksanakan kegiatan bagi SMK penerima bantuan, ya, yang tidak kalah penting adalah yang tadi juga disampaikan ketika menyampaikan sosialisasi bakat ini adalah bagaimana sistematika pengajuan, Bapak dan Ibu, dalam kondisi kita yang sangat terbatas ini adalah hal yang harus diperhatikan, ya, karena kita sekarang susah untuk bertatap muka, ya, mau tidak mau, suka tidak suka, daring ini menjadi suatu solusi yang dapat kita gunakan saat ini, Bapak dan Ibu, ya. Ini bagian depannya, ya. Ini sudah disampaikan tadi, sama saja Bapak dan Ibu, ya. Ada covernya, ya, tidak mungkin pengajuan tanpa cover, Bapak dan Ibu, ya. Ada identitas, halaman pengesahan, tadi sudah juga disampaikan dengan bentuk yang sama,
hanya mungkin perlu diperhatikan bahwa di juknis kita pada bentuk pengesahannya tidak terdapat tanggal, Bapak dan Ibu, ya. Mohon diperhatikan ketika juknis belum ada atau tidak ada bertanggal. Namun mohon dicatat, mohon diingat, tolong ketika nanti Bapak dan Ibu mengajukan pengajuan ya, menyampaikan pengajuan, alamat pengesahannya bertanggal Bapak dan Ibu. Ini biar kita bisa mengidentifikasi Bapak dan Ibu itu menyerahkan pengajuannya sebelum sosialisasi ini atau setelah, seperti itu. Kalau setelah berarti harusnya benar semua. Kalau sebelum mungkin saja ada yang kurang-kurang seperti itu. Kemudian ada kata-kata pengantar, kemudian ada sedikit halaman ringkasan untuk kita tahu Bapak dan Ibu apakah bisa memahami apa yang telah kami sampaikan. Mungkin juga kami yang salah atau saya salah dalam penyampaian, mungkin juga Ibu juga kurang informasi berkaitan dengan program ini, Bapak dan Ibu, ya. Kemudian halaman daftar isi ini hanya untuk mengecek dan melihat apakah yang Bapak dan Ibu susun itu sudah benar, seperti itu. Saya ingat kembali, mungkin saja yang menyusun ini atau yang mendengarkan ini adalah Ibu dan Bapak sekalian, tapi ketika menyusun pengajuan itu bukan Bapak dan Ibu. Nah, kami mohon agar memeriksa kembali apa yang telah dibuat. Karena sekali Ibu dan Bapak sudah tanda tangan, itu menyatakan bahwa apa yang ada pada dokumen itu dinyatakan sesuai dan benar. Seperti itu. Termasuk ketika Bapak dan Ibu di aplikasi ketika mengklik tombol submit, itu semua dinyatakan benar dan sesuai. Seperti itu. Baik. Kemudian ada bagian isinya. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, latar belakang proposal Bapak dan Ibu bukan latar belakang program. Jadi tolong jangan disalin latar belakang yang ada di juknis, jangan disalin latar belakang yang ada di pedoman menjadi latar belakang pengajuan atau proposal. Karena ini kami kadang bingung, ini kami ditawari proposal atau ditawari bantuan, ya. Kalau ditawari bantuan kan kami yang meminta bantuan. Tapi kalau ditawari proposal berarti Bapak dan Ibu ingin ya berkomitmen untuk mengikuti program kami. Latar belakang proposal itu. Nah, tujuan dan dasar sasaran. Tujuan dan sasaran dari proposal, Bapak dan Ibu. Bukan tujuan dan sasaran program. Nah, kalau tujuan proposal itu apa? Mendapatkan program kan Bapak dan Ibu, ya. Seperti itu. Sasarannya apa? Ini adalah program itu. Jadi tolong dirubah mindset Bapak dan diubah atau jangan diubah ya. Berarti kalau saya bilang mengubah, selama ini ada yang salah gitu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, saya perbaiki. Dilengkapi mindset Bapak dan Ibu menjadi seperti ini ya. Seperti itu. Oke. SMK. Aduh, salah. Saya bukan dalam ruang dari Bapak Ibu ya. Saya nggak bisa mendapat respon sekarang. Oke, lanjut. Oke. Bapak dan Ibu, ya, ini bab 2-nya itu ada 3 bagian. Ya, kami menginginkan adanya kerjasama sekolah dengan mitra Iduka, Bapak dan Ibu. Ya, bentar. Boleh balik sebelumnya? Ya, lagi. Ya, ini ada yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu. Di halaman pengesahan itu kan kita minta tanggal pengesahan ada tanda tangan kepala sekolah dan ditambah stempel sekolah ya Bapak dan Ibu ya. Stempel sekolah karena ada kejadian tanda tangannya sesuai dengan kepala sekolahnya, tapi stempelnya salah. Kenapa? Karena kepala SMK baru pindah. Kepala SMK baru pindah, dia memegang stempel yang lama di stempel pengajuan itu. Jadi antara stempel dengan sekolah berbeda. Dan celakanya berbeda kata juga Bapak dan Ibu. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk yang tadi eksekutif summary itu ada tambahan. Itu adalah uraian yang akan Bapak dan Ibu kerjakan untuk program nanti. Secara singkat saja Bapak dan Ibu. Ya. Begitu. Lalu, baik. 2 halaman berikutnya. Lagi? Nah, baik. Lagi, Pak. Nah, terima kasih.
Nah, Bapak dan Ibu, ada bagian kerjasama sekolah dengan mitra eduka. Ini yang kami inginkan dalam pengajuan. Ada program budaya kerja yang sudah dilakukan. Oke, baik. Saya mencoba untuk menjelaskan yang pertama. Kerjasama sekolah dengan mitra eduka. Tolong Bapak dan Ibu diisikan, dinarasikan bentuk-bentuk hasil kerjasama yang telah dilakukan sekolah dengan industri pasangan, Dudi, sekarang mitra eduka. Bukan hanya eduka, tapi mitra eduka. Jadi Dudi memang sudah bermitra dengan sekolah ibu. Buktinya apa? Ada nota kesepahaman. Ya, dan tidak hanya sekedar lembar kertas seperti itu. Contohnya seperti apa? Tadi seperti sudah saya sampaikan, adanya resource sharing, adanya penyelarasan kurikulum, tapi juga mungkin adanya jadwal prakerin, ya. Kemudian yang lebih hebatnya lagi ada penyerapan lulusan Bapak dan Ibu, ya. Dan terlebih lagi ada dukungan dari mitra eduka untuk kegiatan ekstra maupun intrakurikuler, seperti itu. Ya. Berikutnya adalah kami meminta adanya program budaya kerja yang sudah dilakukan di sekolah. Ini berarti bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengembangkan, ya, sudah mengembangkan, itu tolong diisi Bapak dan Ibu tidak hanya poin-poin, tapi kami ingin melihat Bapak dan Ibu dapat menarasikan penerapan budaya kerja dalam proses pembelajaran antara lain pelatihan, ya, praktek kerja lapangan maupun kegiatan seperti saya sebutkan tadi, kegiatan ekstra, kointra yang memang yang sudah mulai disentuh oleh nilai-nilai budaya kerja. Ini Bapak dan Ibu tolong dibuktikan dengan foto kegiatan pindai. Nah, tapi kalau foto hanya foto saja, itu kami nggak bisa menilai Bapak dan Ibu. Biasanya sih ya, kalau Bapak dan Ibu kan tahu ya, tabel tuh pasti ada kepala tabel. Ya, jadi berisi ini tabel apa sih gitu. Jadi kita bisa tahu informasi apa saja. Nah, kalau gambar tanpa ada penjelasannya, apakah kita bisa menilai dan menjelaskan sendiri Bapak dan Ibu? Pasti beda-beda persepsi. Jadi tolong untuk yang foto kegiatan disertai dengan penjelasannya, seperti itu. Kemudian pindai dokumen prestasi, bisa jadi dokumen prestasi yang juga non-akademik. Misalkan prestasi dapat widya apa namanya kalau kebersihan, itulah. Saya tiba-tiba blank nih Bapak Ibu, ya, mohon maaf. Ya. Kemudian berikutnya adalah program budaya kerja bagi peserta didik SMK. Nah, ini sebetulnya yang jadi titik kritisnya, ya. Kami ingin meminta Bapak dan Ibu, oke, next, Pak, next. Ya, kami ingin meminta Bapak dan Ibu narasikan, ya, rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Ya. Apa, siapa, bagaimana, ya, untuk 4 poin yang ada di layar Bapak dan Ibu. Mulai dari workshop, pelatihan, pembuatan poster, pengibasan. Saya ulangi, ya, tolong dinarasikan rencana pelaksanaan kegiatan meliputi apa, siapa, bagaimana. Ya. Kalau apanya jelas sudah ada kegiatan. Siapanya berarti Bapak dan Ibu membutuhkan suatu tim. Artinya juga silakan untuk membuat SK tim ya Bapak dan Ibu. Bagaimana? Nah, ini kami ingin menilai Bapak dan Ibu bagaimana untuk melaksanakan kegiatan 4 poin yang ada di layar. Ya. Selanjutnya, nah Bapak dan Ibu setelah tadi bisa dinarasikan dan termasuk rencana pendanaan. Misalkan Bapak dan Ibu untuk merencanakan untuk workshop itu Bapak dan Ibu butuh berapa orang, ya, berapa biaya yang dibutuhkan, ya, berarti meliputi apa-apa saja, ada biaya biaya personal, ya, biaya penyelenggaraan, meliputi adanya hal-hal seperti mungkin konsumsi, dokumentasi atau ATK dan sebagainya, seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu untuk mencoba mendetailkan seperti itu. Kami akan melihat sejauh mana Bapak dan Ibu sudah pernah ataupun akan melaksanakan bentuk-bentuk kegiatan yang seperti ini. Ya, berikutnya. Lagi. Nah,
Belum ya. Bapak dan Ibu, ya, keberlanjutan program ini juga diamanahkan untuk juga dinarasikan oleh Bapak dan Ibu. Ya, silakan Bapak dan Ibu mencoba secara progresif, berarti bersama tim, dan tidak lupa kami ingatkan hidupnya bersama Bapak dan Ibu. Ya, maksudnya tolong rencanakan, tolong libatkan peran serta hidup sepasangan, Dudi Iduka dalam kegiatan budaya kerja nantinya, seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu, selanjutnya, gini, sebelumnya itu mundur sedikit, Mas, yang tadi, ya, yang Bapak tadi, ya, itu diisikan Bapak dan Ibu narasi rencana pengembangan, rencana penilaian atau asesmen, dan rencana keberlanjutan program budaya kerja. Ya, mohon dinarasikan dengan singkat dan seksama, dan tak lupa mitra Iduka, industri pasangan, Dudi tahu apa yang akan Bapak dan Ibu laksanakan. Seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu, hal-hal yang berkaitan dengan anggaran, tadi seperti di awal, informasi sudah jelas pada juknis. Sekarang Bapak dan Ibu bertanya, kira-kira nanti anggaran berapa? Ya, itu di juknis itu tertera Bapak dan Ibu di jumlah bantuan. Kami ingin ingin dipartisipasi oleh 120 SMK Bapak dan Ibu dengan nilai bantuan 100 juta per sekolah. Yang nantinya tiap sekolah itu akan mengimbaskan kepada 5 sekolah di sekitarnya. Lebih juga boleh Bapak dan Ibu, kurang gimana ya. Tapi kami punya target Bapak dan Ibu. Ini diamanahkan agar dapat menyentuh 100.000 peserta didik. Nah, kira-kira untuk 100.000 peserta didik, Bapak dan Ibu tuh butuh berapa SMK? Ya silakan. Kalau ternyata Bapak dan Ibu dengan jumlah yang signifikan ya, dari 100 sekolah itu masing-masing masing-masing ada 100.000 saja, 1.000 siswa untuk satu SMK tadi dengan sekolah imbasnya itu sudah mendapat capaian yang luar biasa ya. Dan tolong Bapak dan Ibu perhatikan lagi juknis kita, ada di sana adalah indikator keberhasilan yang mana diamanahkan bahwa, dan ini menjadi penilaian atas program yang akan Bapak dan Ibu laksanakan, bahwa 80% ya, saya ulangi, 80% peserta didik atau siswa ya berhasil atau memahami apa yang dilatih berkaitan dengan budaya kerja nanti. Ya, ini mohon jadi perhatian Bapak dan Ibu. Ya, lanjut lagi. Kalau bab 5 itu biasanya penutup Bapak dan Ibu, jadi tidak tertulis. Ya, penutup silakan Bapak dan Ibu narasikan penutup yang sesuai ya. Dan saya ingatkan penutup pelaporan, bukan penutup program, seperti itu. Karena program ini adalah tidak hanya berhenti pada durasi program bantuan dengan tahun anggaran ini Bapak dan Ibu. Karena tahun anggaran kita hanya sampai bulan Desember. Tapi program ini akan ada selama SMK berdiri Bapak dan Ibu. Ya, mungkin ini hanya sedikit mengintervensi apa yang ada di sekolah Ibu, Bapak dan Ibu terkait dengan program budaya kerja. Oke. Ini lampiran yang diperlukan Bapak dan Ibu, ya. Yang jelas ada fotokopi SK pangkatan, ya, ada daftar mitra Iduka Bapak dan Ibu, nota kesepahaman atau MOU yang masih berlaku. Tak lupa kita minta data lulusan Bapak dan Ibu yang bekerja dan atau berwirausaha, sertifikasi akreditasi sekolah, foto kegiatan budaya kerja disertai penjelasan, dan terakhir pindai dokumen prestasi. Tadi sepertinya sudah mulai kita sampaikan, tapi ini hanya mengingatkan Bapak dan Ibu saja agar tidak lupa untuk melanjutkan.
Next. Bapak dan Ibu, sekarang sudah bulan Juli pertengahan, ya. Juknis sudah disampaikan, pedoman sudah dibuat untuk yang penerima bantuan, ya. Kami merencanakan pertengahan bulan Agustus akan dilakukan bimbingan teknis untuk SMK penerima bantuan. Oleh sebab itu, rasanya pada bulan Agustus, pada minggu pertama bulan Agustus, kita akan meng-cut off proposalnya, pengajuan Bapak dan Ibu, agar bisa kami nilai dan kami SK-kan. Seperti itu. Jadi kita hanya punya durasi waktu sekitar 2 minggu kurang Bapak dan Ibu. Jadi mohon kerjasama Bapak dan Ibu untuk dapat menyiapkan pengajuannya dengan memperhatikan juknis, memperhatikan sosialisasi ini, dan dokumen-dokumen yang ada pada Takola. Dan semua pengajuan melalui Takola Bapak dan Ibu. Ya. Dan pada akhirnya bulan Desember itu paling tidak pada minggu pertama laporan sudah disampaikan kepada kami. Itu. Lanjut. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu telah mendengarkan sosialisasi ini. Ya. Tadi sudah ada kata-kata dari Pak Haryono, tidak ada kata menyerah. Nah, saya tambahkan tidak ada kata menyerah dalam perjuangan Bapak dan Ibu. Terima kasih, semoga dapat berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.